Oke, sekarang kita menceritakan tentang proses kehancuran alam semesta. Proses kehancuran alam semesta. Urut-urutannya saya sudah sampaikan. Siapa tahu masih ada yang membawa di antara ibu. Ini kan ada poster kecil ya. Ada poster kecil. Waktu itu ada di kitab ini masing-masing. Nah, di poster ini adalah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia mulai dari alam dunia. Nih, alam dunia. Mukmin kafir menembus alam barzakh, tembus masuk ke alam kubur. Ini adalah alam barzakh, di mana arwah yang sudah nyampe di sini sedetik pun dia tidak bisa lihat berkomunikasi dengan yang ada di sini. Apapun caranya tidak akan pernah bisa. Jadi sebuah pembodohan dan memang kebatilan yang mengatakan ada ilmu pemanggil roh. Yang benar itu yang datang adalah jin dan setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup buat mengelabui yang masih hidup. Ya, setelah ada di sini nggak ada itu si manis jembatan Ancol, si anu dalam keadaan hamil lalu diperkosa kemudian dibunuh lalu dia gentayangan, ya macam-macam itu dibodoh-bodohin. Ya, nah kaum muslimin setelah nyampe di sini mereka menunggu sangkakala ditiup. Ya, nah peristiwa demi peristiwa saya sudah sampaikan. Peristiwa tanda besar kiamat ada 10. Satu, ringkasnya saja nih, ringkasnya saja. Satu, dukhon. Yang kedua, Dajjal lepas. Yang ketiga, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Yang keempat, Ya'juj Ma'juj bebas, ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah serentak di muka bumi ini. Ya, 10 tanda besar kiamat. Mana kiamat tidak akan terjadi sampai yang 10 ini muncul dulu. Yang pertama kalau sudah muncul, yang lain menyusul dengan sangat cepat, waktunya dekat-dekat, nggak pakai jarak, nggak pakai jauh. Ya, saya ulangi: Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian bumi memasuki masa-masa aman, di mana bumi langsung dipimpin oleh Khilafah Islamiyah, keturunan kandung Nabi Muhammad Al-Mahdi. Disitulah terjadi tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul fisik matahari. Langsung menyusul tak lama kemudian yang keenam, keluarnya binatang raksasa di tiga tempat dari dalam perut bumi. Allah menceritakan ini dalam surat An-Naml, ya, di ayat 82, yaitu Dabatul Ardi. Binatang ini keluar. Kemunculan yang ketiga yang terakhir adalah di kota Mekah. Dari dalam perut bumi kota Mekah dia muncul. Oke, binatang ini juga kembali tenggelam dan hilang sama sekali. Tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin sejuk nan wangi dari negeri Yaman. Seluruh orang yang kenal dan beriman dengan Allah meninggal dunia serentak. Dan yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja yang memang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai 7. Yang kedelapan, tenggelamnya daratan permukaan bumi yang ada di sebelah timur, ya, masuk dalam laut. Kemudian langsung menyusul yang ke-9, tenggelamnya daratan bumi sebelah barat, ya. Dan yang ke-10 yang tersisa dari bumi adalah satu ketul daratan bumi yang ada di timur tengah, mulai dari Yaman sampai ke Syam, ya. Nah, bumi saat itu tersisa ini saja, yang lain laut seluruhnya, ya. Kemudian dari sana, dari Yaman keluar api raksasa setinggi-tinggi bukit dan gunung. Ini tanda yang ke-10, ya. Seluruh orang yang tinggal di Jazirah Arab lari menuju ke negeri Syam. Sampainya mereka di negeri Syam semuanya, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Ibadallah ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi dengan sangkakala yang pertama ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Saya ringkaskan saja. Mungkin kalau saya bacakan dalil dan ayat, hadis segala macamnya terlalu panjang Bapak Ibu. Ringkasannya begini. Bapak Ibu, malaikat Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal terompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya tiap sebentar melirik ke bawah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Ternyata saat dia dapat instruksi untuk ditiup, langsunglah dia meniup.
Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur, sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah. Langit menjadi lemah, bumi menjadi lemah, matahari menjadi lemah, bintang-bintang dan seluruh tata surya menjadi lemah. Lalu mereka akan bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menjadikan beberapa pemandangan berikut ini pasti akan disaksikan oleh orang yang hidup ketika itu. Maka Nabi mengatakan, seburuk-buruk orang yang pernah hidup di bumi adalah orang yang nanti langsung menyaksikan kejadian kiamat. Apa yang terjadi? Lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Haqqah, surat yang ke 69 di ayat 13 sampai 14. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Saat tiupan sangkakala pertama ditiup, bumi langsung berbenturan dengan yang lain-lainnya. Akar-akar gunung lepas, lalu menghantam kembali bumi ini. Gunung-gunung di mana lepas menghantam bumi ini. Mereka saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Manusia ketika itu seperti anai-anai yang berterbangan. Manusia yang ada seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Gimana kapas yang ditiup? Ada, kebayang deh kapas yang ditiup, ya. Seperti itulah keadaan gunung-gunung. Ntar dibersihin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kondisi ketika itu. Kemudian, apalagi pemandangan yang akan dilihat? Seluruh air laut akan melalap daratan bumi yang tersisa. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila seluruh laut fujirat. Tsunami yang pernah terbesar di alam ini sejak bumi terkembang adalah tsunami Nabi Nuh. Berapa ketinggiannya? Berapa? Ya setinggi gunung. Coba deh disebutkan secara ilmiah berapa? Di Al-Bidayatu wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan tingginya tsunami Nabi Nuh 5.000 meter. Ya, pertanyaannya dari mana sih munculnya tuh air laut? Jawabannya adalah entah. Kita nggak tahu dari mana tuh munculnya air. Kok bisa setinggi itu? Lalu disembunyikan kemana? Nggak usah dibahas deh, pokoknya imani saja itu sudah Allah lakukan. Sebagaimana Allah menjelang munculnya Dajjal sanggup menyembunyikan air, entah kemana hilangnya tuh air. Betul tidak? Sampai-sampai air tidak ada yang turun dari langit, air yang ada di daratan bumi mengering di mana-mana, dan sekarang sudah mulai menunjukkan ada indikasi ke arah itu. Nah Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa. Baik, air laut saat itu tumpah, mau lari kemana? Pemandangan berikutnya, ini ketika bunyi trompet itu ya ditiupkan. Ketika bunyi trompet itu ditiupkan, seluruh wanita yang sedang menyusui saking faza'nya. Faza' itu tahu? Faza' kayak burung nih, burung merpati lagi makan-makan rame-rame dengan kawan-kawannya, makan biji-bijian yang kita serakkan. Tiba-tiba kita lemparkan mercon yang meledak. Mercon itu bunyinya membuat mereka serabutan, gak karu-karuan kemana-mana. Betul tidak? Maka wanita yang sedang menyusui pun akan langsung mencampakkan bayinya dan pontang-panting tak kemana lari. Ada nabrak pohon, ada nabrak dinding, pokoknya lari tak kemana. Dia nggak sadar kalau dia tadi itu sedang menyusui. Subhanallah pemandangan ketika itu. Kemudian langit terbelah. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Langit menjadi terbelah. Ketika itu langit sangatlah rapuh dan lemah. Kalau sekarang langit kokoh Bapak, ya, nanti langit menjadi rapuh dan lemah. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Seluruh lapisan langit yang 7 digulung oleh Allah. Digulung oleh Allah dengan tangannya. Sementara bumi Allah genggam dengan tangan yang lain. Lalu Allah berfirman ketika itu, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik. Mana dulu para penjahat-penjahat
yang sombong dengan kekuasaannya, yang sok dengan pangkatnya, yang merasa kaya. Mana yang sombong-sombong? Ainal mutakabbirun? Anal malik, sayalah raja di raja. Ketika seluruhnya telah dibinasakan, ketika itu Bapak Ibu tidak ada satu pun yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah jadikan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang abadi hanya satu saja, Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk yang masih hidup ketika itu? Ada. Siapa makhluk yang masih hidup? Satu, malaikat maut, ini masih hidup. Dua, iblis masih hidup. Tiga, malaikat Israfil masih hidup. Hai malaikat maut, matiin tuh Israfil. Israfil dimatikan. Sakitnya luar biasa, jeritannya, Masya Allah. Kalaulah masih ada manusia yang hidup, mati langsung manusia mendengar jeritan kematian ini. Setelah malaikat Israfil dibunuh, dimatikan, karena memang seluruh yang bernyawa ketika kiamat wajib musnah semuanya. Lalu iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis, janjiku kepadamu telah aku tepati. Seluruh makhluk yang ada telah aku musnahkan. Sekarang yang tersisa engkau. Hai malaikat maut, cabut nyawanya. Iblis masih berusaha melarikan diri. Kemanapun dia lari, malaikat maut memiliki kemampuan yang gak ada apa-apanya iblis. Udah nunggu malaikat maut di sana. Mau kemana coy? Kemana saja lari, ditunggu, akhirnya dicabut. Begitu juga kata Rasulullah, jeritan kematian iblis ini sangat mengerikan. Selanjutnya Allah lah yang mematikan malaikat maut. Allah lah yang mematikan malaikat maut. Ketika Allah matikan malaikat maut, apa jeritan malaikat berkata, aduhai kiranya begini berat kematian itu, begini menyakitkannya. Kalau aku tahu, pasti aku akan berlembut-lembut dulu dalam iya, sakit Pak. Malaikat maut pun yang sebenarnya begitu perkasa, tidak ada makhluk yang lebih perkasa melainkan malaikat maut. Semuanya mampus di tangan malaikat maut. Ya. Sekarang malaikat maut dimatiin tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bumi, langit dan semua isinya telah tidak ada. Senyap, 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 senyap. Berapa lama? Arba'in ma bainan nafkhatain, antara dua tiupan. Tiupan pertama dengan tiupan kedua ada masa arba'un. Ada masa, kata Rasulullah, arba'un. Apa arti arba'un? 40. Qal Rasulullah SAW berkata, arba'una yauman. Qala abait. Qala arba'una syahran. Qala abait. Qala arba'una sanatan. Qala abait. Enggak tahu 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah, 40 tahun kah, enggak tahu. Pokoknya 40, informasinya gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah siapa? Siapa? Bilang cepat, Allahu a'lam. Ya. Ya. Kalau belum pasti, jawaban yang pastinya itu adalah Allah wa Rasuluhu a'lam. Khalas. Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Ngapain? Meniup sangkakala kedua aba-aba. Maka semua yang pernah ada dulu kembali wujud, tapi dalam bentuk yang beza, bentuk yang agak beda.
Langitnya masih langit, cuman bukan kayak langit yang ada ini lagi. Buminya masih bumi, tapi bukan lagi bumi yang ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu kami mendatangkan matahari yang baru, tapi bukan matahari yang lama. Kenapa? Matahari yang lama udah dikempesin oleh Allah. Matahari yang lama udah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang lama udah diafkirkan oleh Allah, diganti dengan matahari yang baru lebih keren. Langit juga dibuat begitu. Kemudian bumi juga dibuat begitu. Kalau bumi sekarang ini bulat apa datar? Bulat apa datar? Bulat apa datar? Terserah. Pokoknya bumi yang ada nanti, kata Rasulullah, bumi mahsyar itu datar. Datar, nggak ada bukit, nggak ada lembah, nggak ada sungai, nggak ada tempat duduk, nggak ada pohon. Warnanya putih, Pak, putih. Warna pasirnya putih. Sejauh mata memandang, dataran yang tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat Israfil dan diciptakan kembali. Maka dia pun langsung tahu tugasnya, meniuplah sangkakala yang kedua. Ketika itu turunlah hujan lebat, turunlah hujan lebat, selebat-lebatnya bumi padang mahsyar. Jadi begini Bapak Ibu, coba lihat ke papan tulis sebentar. Lihat ke papan tulis sebentar. Bumi padang mahsyar, jangan ibu pikir ya, tempat kita bangkit nanti di padang mahsyar, salah. Ya, tempat kita bangkit nanti bukan di padang mahsyar. Jadi kalau ini adalah hamparan padang mahsyar. Berapa luasnya? Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu luasnya hamparan padang mahsyar. Tempat kita dibangkitkan nanti adalah di daerah yang jauh dari padang mahsyar. Jadi seluruh yang bangkit langsung menuju kemari. Seluruh yang dibangkitkan, jin, manusia, binatang, yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Saat mereka keluar, mereka langsung tahu kemana mereka harus pergi. Ke ibaratnya kita nih, jamaah haji, langsung tahu nggak tanggal 8 Zulhijjah itu harus kemana? Hah? Ke Arafah, ke Mina dulu, dari Mina ya, meluncur ke Arafah pagi tanggal 9-nya. Jadi langsung tahu jemaah nih, jalan kaki, seluruhnya jalan kaki menuju ke padang mahsyar. Ya, ini adalah PM. Padang mahsyar. Kali ini apa? Kuburan massal jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang pernah dihidupkan di muka bumi, dibangkitkan di sini, jalan. Perjalanannya berapa jauhnya? Ya Allah, inilah perjalanan yang maha melelahkan. Perjalanan yang maha melelahkan. Saat itu kata Rasulullah SAW, manusia bangkit dari kuburannya seperti keadaan bagaimana terakhir dia menutup umurnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid berdarah-darah, dia bangkit dalam keadaan berdarah-darah. Hanya saja al-launu launud dam war-rihu rihul misik. Warna sih emang merah kata Rasulullah, tetapi baunya bau wangi kesturi. Ya, yang meninggal dulu ketika sedang ihram talbiyahan, bangkit dalam keadaan pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, yang dulu meninggalnya lagi ngapain? Dibuat seperti itu. Yang meninggalnya dalam keadaan meracuni diri, yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Seperti apa tragisnya keadaan. Saya ngeliat di YouTube, ada yang meninggal, jadi ada truk tronton lagi jalan di sampingnya, ya. Tronton agak melambat karena lampu merah kan. Pas trontonnya mulai jalan, dia masukkan kepalanya ke bawah tronton. Pecah, ya, pecah. Lah ya kayak gini nih, bangkit dalam keadaan seperti itu kondisinya. Kepalanya pecah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana orang dulu meninggal, seperti itu dia kembali dibangkitkan. Maka pilihlah cara meninggal yang benar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perjalanan di sini. Nah, orang pada telanjang bulat, nggak ada yang berkhitan, nggak pakai alas kaki. Di dunia ini kalau nggak pakai alas kaki kita, waduh sengsaranya minta ampun, panas, ya. Aspal luar biasa panasnya. Waduh, saya pernah deh jalan dari hotel, dari Masjidil Haram ke hotel, sendal saya hilang di Haram. Ya, jalan Bu, panas terik. Waktu itu lantainya itu belum yang putih yang sekarang nih, masih yang warna apa?
Yang panasnya itu, Masya Allah, loncat-loncat saya Bapak Ibu. Loncat-loncat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bayangkan, matahari itu hanya qadra mail, hanya 1 mil. Dikasih jarak hanya 1 mil. Masya Allah. Bunda Aisyah gelisah dia. Ya Rasulullah, ada apa? Qalat, ar-rajulu wal mar'ah tub'atsu uratan ghurlan. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, auratnya saling nampak dong ya Rasulullah. Nanti yang laki-laki nafsu ngeliat wanita, yang wanita juga selera ngeliat laki-laki gimana? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min ay yanzura ba'dhum aurata ba'd. Ketika itu, hai Aisyah, orang nggak peduli lagi dengan aurat. Saking menegangkannya kondisi, saking menakutkannya keadaan, nggak peduli sama aurat. Mau secakep langit apapun, orang udah gak peduli dengan aurat, karena pemandangan jauh lebih mengerikan yang akan mereka hadapi. Ketakutan menyelimuti seluruh isi dada manusia. Orang yang bangkit dari kubur dan langsung dikasih pakaian, yang pertama sekali adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah yang paling pertama diberi pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara umat Nabi nanti, umat Nabi yang muslim, bukan yang mukmin ya, umat Nabi yang muslim ini kan ada yang munafikinnya, ada yang ahli maksiat ini, ahli maksiat itu, segala macamnya kan. Yang munafikin ini dibangkitkan dalam keadaan 10 keadaan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan dipaksa memakai jubah dari ter yang mendidih. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala binatang, kepala ular, kepala babi, kepala monyet, kepala anjing, ya, sesuai dengan perangainya dulu di dunia. Muslim si muslim, tapi perangainya perangai babi, ngerusak kesana kemari, ya, nggarap harta orang, makan harta orang. Ini perangai babi kan, monyet kan, gitu perangainya tuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara lidahnya membusuk, dan lidah itu menjulur sampai ke pusarnya. Bau busuknya membuat orang-orang sekitarnya muntah-muntah. Dan komunitas ini lidahnya manjang semua. Siapa ini? Ini para penghibah, ini para pemfitnah, ini para pengadu domba. Hati-hati Bapak Ibu. 10 keadaan. Muadz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini di waktu dibangkitkan loh itu ya. Jadi ada yang dibangkitkan dalam keadaan nungging, jalan dengan tangan, kakinya ke atas. Semua manusia yang satu kelompok dengan mereka kayak gitu semuanya. Macam-macam Bu. Maka Muadz bertanya, ya Rasulullah, seperti apa sebenarnya keadaan manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok nanti? Apa kata Rasulullah? Hai Muadz, laqad sa'alta an syai'in 'azim. Pertanyaanmu sangat berat, hai Muadz. Saya rasa Bapak Ibu perlu membaca hadis itu. Kenapa manusia ini dibangkitkan dalam keadaan lidahnya panjang? Kenapa manusia dibangkitkan dipaksa menggunakan ter yang mendidih? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala binatang? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah, bernanah? Kenapa manusia? Nah, seluruh keadaan ini bergantung pada apa yang dia buat di dunia. Apakah Bapak Ibu tidak gelisah? Jangan-jangan kita termasuk yang masih melakukan itu di dunia. Bisa jadi begitu nggak Pak? Bisa jadi. Kewaspadaan kita dalam hal ini menjadi sebuah hal yang wajib dan mesti. Lanjut. Setelah itu, orang sudah tidak peduli dengan aurat ya. Orang sudah tidak peduli dengan aurat. Jin, setan pada saat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berwujud dan sudah kasar badannya. Bisa kita tempeleng. Bisa kita tempeleng Pak. Mau bapak belurin gara-gara kamu nih, ya bisa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, toh dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan bagaimana kesalnya manusia nanti kepada setan. Nah, nanti iblis membela komunitas jin dan setan. Ente jangan sembarangan ya,
nuduh kami sepenuhnya. Enggak pun ada kami, kalian punya potensi untuk sesat, kata iblis di dalam surat Ibrahim. Enggak ada kami, kalian bisa sesat. Tanpa kami pun kalian sudah punya potensi untuk sesat. Kenapa kita bisa sesat, Pak? Kenapa iblis nanti ngamuk di hadapan Allah membela diri dan komunitasnya? Kenapa dia ngamuk? Karena manusia terlalu banyak menyalahkannya nanti pada hari kiamat. Apa kata iblis? Surat Ibrahim ayat 22. Jangan kalian nyalah-nyalahkan saya. Saya hanya punya kemampuan merayu, menggoda-goda, merayu, menggoda-goda, dan membuat kalian merasa benar dengan kesalahan yang akan kalian lakukan. Saya berikan kepada kalian pembenaran-pembenaran, pendapat-pendapat yang sudah kami godok dengan bahasa-bahasa indah, kami suntikkan ke hati kalian, kami bisikkan ke pikiran kalian, kalian terima kan? Cuma itu kemampuan kami, keahlian kami, nggak ada lebih daripada itu. Walumu anfusakum, salahkan nafsu kamu sendiri, nafsu kamu, nafsu. Dan ini Pak, ada di diri kita. Nafsu ini nggak mempan di ruqyah. Kalau setan bisa babak belur di ruqyah, betul tidak? Jin bisa kapok dengan ruqyah. Hatta jin ifrit pun bisa di ruqyah, insya Allah. Tapi kalau nafsu nggak mempan di ruqyah, lumu anfusakum, salahkan nafsu-nafsu kamu sendiri. Lihat bulan Ramadan, setan-setan diikatkan, kata Rasulullah, diikatkan. Wa suffidatis syayatin, ya kan? Seluruh setan-setan diikat, tapi masih banyak nggak orang di luar melakukan berbagai macam maksiat, dosa ini, dosa itu. Kenapa? Setannya kan udah diikat. Yang diikat mah setan, tapi nafsunya diikat kagak? Puasalah cara untuk mengikatnya. Puasalah cara untuk melunak dan menjinakkannya. Ibaratullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Lanjut di padang mahsyar. Belum kepada mahsyar nih, masih di situ. Ada satu rombongan yang dapat keistimewaan. Rombongan ini mereka-mereka yang baru saja bangkit, langsung ditutup seluruh auratnya dengan jubah kemuliaan. Diberikan kepadanya seluruh tanda-tanda kemuliaan, kehormatan. Ya, siapakah mereka? Mereka adalah umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kalau orang semuanya ngumpul di padang mahsyar, kelompok ini enggak, cuma numpang lewat doang. Dia enggak akan dihisab di padang mahsyar, kagak bakalan ditanya itu harta ente dapat daripada mana, ente pergikan ke mana, tidak akan ditanya sama sekali. Ya. Ilmu ente tidak akan ditanya. Orang-orang ini jumlahnya udah dibatasin oleh Rasulullah. Rasulullah menceritakan, pertama sih cuma 70.000 orang. Lalu aku berdoa nanti di padang mahsyar agar Allah tambah. Lalu Allah menambahkan, ya, menjadi 4.900.000. Ya, lalu aku berdoa lagi, Allah tambahkan lagi. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah tambahkan lagi 3 kali cidukan. Nggak tahu nih, nggak ngerti saya 3 kali cidukan itu apakah 3 kali lipat dari 4.900.000 atau bagaimana. Pokoknya fahthu thalatha hasayat. Setelah itu Allah berkata, hai Muhammad, nggak ada lagi minta tambah ya, cukup. Jadi orang kayak gini nih, pas kita bangkit dari kubur langsung dimasukkan ke kendaraan khusus. Ke kendaraan khusus, sudahlah diberikan pakaian kehormatan, dimasukkan ke kendaraan, orang jalan, sementara ini sudah bersenang-senang di atas kendaraan kemewahan, di mana mereka seperti utusan raja yang disambut dengan kemuliaan, ya, dengan mobil pun dengan spesial kendaraan, ya, kendaraan yang sangat khas, nggak tahu tuh entah apa jenis kendaraannya. Yang jelas tidak akan kepanasan, tidak akan keanginan, ya. Seperti apa kendaraannya nanti kita ceritakan di padang mahsyar. Ya, siapa tahu di antara bapak ibu ada yang dapat spesial macam ini, SMS kami ya. Kasih tahu kita. Saya nggak tahu seperti apa nanti jenis kendaraan itu. Amin ya Allah, ibu doakan saya, nanti saya SMS sama ibu. Ternyata kayak gini loh. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jumlahnya udah jelas.
4.900.000 ini angka yang jelas. Kemudian 3 kali cidukan yang kami nggak paham. Ciri-cirinya sudah kami uraikan dulu. Tolong lihat di YouTube. Di ini ada ya, di Al-Hujjah Al-Judah TV channel juga ada, di Uzma TV channel juga ada. Silahkan nanti dilihat di YouTube. Siapa-siapakah orang-orang yang dapat perlakuan istimewa itu? Secara ringkas saya sebutkan saja supaya Bapak Ibu tidak penasaran. Satu, mukmin harus seorang mukmin. Yang mana dia mengimani seluruh isi Al-Quran tanpa ada yang dibenci, tanpa ada yang didiskriminasinya, tanpa ada yang ditolaknya. Dan dia yang kedua, dia mengamalkan semua perintah-perintah Allah yang wajib-wajib yang dia sanggup untuk mengamalkannya. Kan ada orang miskin, wajib haji kan hanya untuk orang kaya. Berarti orang miskin nggak wajib buatnya haji. Kan gitu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, orangnya yaitu yang mengetahui amalan-amalan sunnah dan dia istiqomah mengerjakan amalan itu. Kalau kita banyaknya tahu tapi banyak yang belum mengerjakan, betul apa betul? Iya. Jadi udah masuk apa belum kelompok ini? Udah jujur aja deh. Ya, jadi dia tahu amalan sunnah apa, lalu dia mencintai amalan itu dan dia istiqomah mengerjakannya. Tahajud, walaupun cuma duha, walaupun hanya witir, dia kerjakan. Duha, dia tahu keutamaan duha, walaupun hanya 2 rakaat, pokoknya tetap dia kerjakan. Ini minta maaf nih, bukan berarti saya mengatakan, saya tadi kan pas masuk ke sini kiblat saya tadi kan, ibu-ibu teriak, Ustaz! Saya pikir ada ular atau ada apa kan, rupanya ke sana kiblatnya. Nah ini adabnya masuk masjid itu, nggak boleh langsung duduk di sini, nggak boleh langsung duduk di bawah, ya kan? Adabnya adalah tahiyatul masjid. Nabi sedang khutbah aja, lagi asasinya khutbah, masuk sahabat, ya langsung duduk dengarkan khutbah Nabi. Nabi langsung tegur, ente udah sholat belum? 2 rakaat? Belum ya Rasul. Qum fasalli, bangkit kamu. Ya, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Itu adabnya. Ya, jadi tahu amalan sunnah dan kita kerjakan dan istiqomah mengerjakannya. Apa-apa yang sunnah Pak, ya kerjakan. Sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah sukai dari amalan anak-anak cucu Adam adalah yang paling rutin, yang paling continue dia buat walaupun sedikit. Nggak apa-apa kita nyumbang 100.000 sehari, yang penting rutin. Ya. Ya kalau seandainya 1 juta kebanyakan, 100.000 nggak apa-apa sehari. Ustaz, kelas kami cuma 1.000 sehari karena memang penghasilan kami hanya 50.000, 100.000 satu hari. Ya khalas. Yang penting tiap hari rutin, gitu ya. Begitulah hamba-hamba Allah yang lain juga begitu. Baik. Terus apa lagi? Yang keempat, dia tahu yang makro-makro. Dia tahu yang makro-makro. Siapa yang tahu ini? Yang rajin ngaji tentunya. Yang rajin membaca, yang rajin memburu ilmu. Dia tahu yang makro-makro, mulai dari perkataan yang makruh apa-apa saja, perbuatan yang makruh apa-apa saja, sifat yang makruh apa-apa saja, makanan yang makruh apa-apa saja. Selama ini yang kita katakan makruh seolah-olah berkaitan dengan makanan saja. Jengkol itu makruh. Durian itu makruh, seolah ke makanan aja. Yang makruh itu ada juga perbuatan yang makruh. Ya, contohnya apa? Mancing, habiskan waktu mancing, nanti tak dapat ikan, lepasin lah. Bukannya lepasin lagi, ngabisin waktu. Yang kayak gitu tuh contohnya tuh. Ska-ster, ngabiskan waktu. Ya kan? Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah haram dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, nonton sinetron. Anggaplah kayak gitu-gitu aja dulu. Jadi ada perbuatan, ada perkataan yang makruh. Ngapain tuh perkataan-perkataan yang makruh? Ngalur ngidur cerita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Baik Bapak Ibu. Kemudian ada yang sifatnya yang makruh. Ada sifatnya yang makruh. Yang umpamanya pas ngeliat orang tuh ngapain gitu-gitu. Maaf ini, antara dia dengan monkey mirip. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah yang keempat, yang makruh-makruh ini dia nggak mau sama sekali buat. Kalaupun ada dia buat, cepat dia istighfar. Dan dia tidak mau lagi mengulangi, seolah-olah dia anggap itu sebagai dosa yang serius. Ini yang keempat. Kira-kira memenuhi syarat gitu belum kita ini? Baru 4 loh. Udah memenuhi syarat belum? Udah tahu diri aja deh.
Tapi memungkinkan nggak kalau kita mempunyai tekad? Ini bukan hal yang mustahil loh ya. Yang kelima ini dari hadis, yaitu tidak percaya dengan yang namanya sial. Nama pembawa sial, angka pembawa sial, hari sial, arah rumah sial, atau apa-apa yang ada unsur-unsur sialnya, dia nggak percaya. Dia nggak percaya sama sekali ini tanda-tanda sial. Burung gagak hitam berbunyi di tengah malam, ayam jantan berkokok jam 12 malam, tandanya sial dan segala macamnya. Nggak percaya, dia nggak percaya. Ya, dia tolak itu semua. Oke, yang keenam, dia tidak mau meminta dirinya agar diruqyah. Meminta agar dirinya diruqyah. Tapi ruqyah bukan haram loh. Ada ruqyah yang syar'iyah. Cuma kalau dia minta diruqyah gimana? Macam saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak jarang-jarang minta agar diruqyah oleh istri saya, diruqyah oleh anak-anak saya. Ayo nak, tolong ruqyah papa, ya. Mereka meruqyah, istri saya meruqyah. Bukankah ruqyah bisa dilakukan untuk diri sendiri? Iya bisa. Yang sebaiknya itu, kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa meruqyah dirinya sendiri. Nah, ini bukan berarti orang ini nggak masuk surga loh. Hanya tidak masuk surga tanpa hisab. Kalau yang keenam ini dia miliki, yang 5 lainnya harus dia miliki juga dong. Kadang-kadang kan orang ngandalkan yang keenam doang, lalu perasaannya bisa masuk surga tanpa hisab. Kepedean itu namanya. Ya, terlalu pede. Hanya kadang-kadang nggak mau diruqyah, nggak mau minta ruqyah, lalu sudah merasa dirinya masuk surga tanpa Yang lain itu digabung dulu semuanya, 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi. Ini baru yang 6. Dan yang terakhir ke-7, tidak mau berobat dengan kai. Nggak mau berobat dengan kai. Kai itu adalah kalau zaman Nabi dulu besi yang dipanaskan untuk ngobati kudis, kurap, bisul, luka yang menganga segala macamnya. Karena itu termasuk pengobatan yang nyakitin, ya. Kai. Kalau zaman sekarang dengan laser. Kalau dalam zaman sekarang kayak apa nama? Kemoterapi, ya. Operasi-operasi, ya. Ini termasuk jenis-jenis kai dan sebagainya. Bukan ini haram ya, ini jangan dikatakan haram ya. Bolehkah berobat dengan operasi? Kenapa tidak boleh? Bolehkah berobat kita dengan apa? Kemoterapi segala macamnya. Tetapi ini termasuk pengobatan yang menzalimi diri sendiri, betul?